Pipi Mu Yao memerah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pantas saja orang bilang Wen Nancy sangat cerdas dan peka. Hampir tidak ada yang tidak bisa dia tebak. Mu Yao bertanya dengan suara pelan. Kau dulu kenapa datang ke keluarga Su? Kenapa mau menjadi suami bisku? Wen Nancy menjelaskan dengan singkat. Ayahmu membawaku ke keluarga Su dan memintaku untuk menjadi suami bis yang melindungimu. 3 tahun sebagai batasnya. Setelah 3 tahun aku boleh pergi. Mu Yao terdiam sejenak. Wen Nancy datang ke keluarga Su sudah hampir 3 tahun. Setengah tahun lagi genap. Istri tuan, 3 tahun itu masih ada setengah tahun lagi. Tapi aku sudah memutuskan tidak akan pergi. Janji yang dulu aku buat dengan ayahmu sudah tidak berlaku lagi. Mu Yao penasaran. Kau sudah tidak ingat asal-usul dan masa lalumu. Tapi bagaimana kau bisa tahu begitu banyak hal? Wen Nancy menjelaskan. Mungkin ada kaitannya dengan keturunan ular langit kuno. Aku memiliki sebagian kenangan warisan. Saat sesuatu disebutkan, informasinya langsung muncul di benakku. Mu Yao mengerti dan berterima kasih pada Wen Nancy. Wen Nancy menatapnya dengan penuh kasih sayang. Bodoh. Lalu Wen Nancy berkata dengan lembut. Sekarang aku sudah sepenuhnya menjadi milikmu. Mu Yao melihat pita merah di lengannya. Wajahnya langsung memanas. Sistem spasial langsung mengingatkan. Pita merah adalah simbol kemurnian seorang bisman jantan. Dia rela memberikan segalanya untukmu. Dan dia tahu ini pun bisa membantumu meningkatkan kekuatan. Tiba-tiba, tubuh Mu Yao terasa terbakar dan sangat sakit. Apapun yang sistem katakan setelah itu tidak lagi bisa dia dengar dengan jelas. Wen Nancy yang sedang memeluknya langsung merasakan ada yang tidak beres. Istri tuan, kau kenapa? Mu Yao merasa seperti berada di dalam api. Sakitnya luar biasa. Sistem spasial berkata dengan cemas. Tuan rumah, ini adalah efek samping dari proses tempa. Obatnya terlalu kuat. Ini memang cara yang melampaui batas kewajaran. Mu Yao bernapas tersengal-sengal. Panas, sangat panas. Aura tubuh Wen Nancy terasa segar dan sejuk. Mu Yao tanpa sadar semakin mendekat ke pelukannya. Wen Nancy memeluknya erat dan menyalurkan kekuatannya. Sudah lebih baik. Mu Yao dalam keadaan setengah sadar mengangguk pelan. Tapi tidak lama kemudian rasa sakitnya kembali semakin parah. Dia membuka matanya, sorot matanya bening dan rapuh. Wen Nancy tanpa ragu sedikit pun langsung menyayat pergelangan tangannya sendiri. Karena dia adalah keturunan ular langit kuno yang sangat langka, darahnya tidak hanya bisa menetralisir racun tapi juga bisa memulihkan dan memperkuat kondisi fisik. Melihat Wen Nancy menyayat pergelangan tangannya, mata Mu Yao langsung berkaca-kaca. Hatinya sangat tersentuh. Aku sudah bilang jangan menyakiti dirimu sendiri. Kenapa semua orang harus sampai berdarah? Jangan berdarah lagi. Aku tidak mau minum itu. Dia khawatir kalau dia minum darahnya, Wen Nancy akan melakukan hal itu lagi di lain waktu. Wen Nancy berkata dengan pasrah. Hanya sedikit, tidak apa-apa. Yang penting bisa menyembuhkanmu. Kata-kata itu membuat hati Mu Yao sangat tergerak. Dia melihat keseriusan di wajah Wen Nancy. Tapi Mu Yao tetap menggeleng menolak. Melihat dia tidak mau mendengarkan, Wen Nancy langsung meminum darahnya sendiri dan mencium bibirnya, memindahkan darah itu padanya. Mu Yao tidak sempat bersiap. Mulutnya dipenuhi aroma bambu hijau yang harum, aura Wen Nancy melingkupinya sepenuhnya. Dia hanya bisa menelan darah itu. Tidak lama kemudian, Mu Yao merasakan kondisinya jauh membaik. Sudah cukup, aku sudah tidak apa-apa. Dia mengambil lengan Wen Nancy dan dengan pelan menghentikan pendarahannya, mengusap luka itu sampai menutup baru dia menghela napas lega. Saat itu sistem spasial berseru kaget. Tuan rumah, kekuatanmu sudah naik ke tingkat 1 penuh. Karena darahmu dan darah Wen Nancy bercampur, efeknya sama dengan resmi menjadi suami istri. Mu Yao tertegun dan menatap Wen Nancy.
Lain kali kau tidak boleh melakukan ini lagi. Kalau tidak aku akan. Wen Nancy langsung memeluknya dan menyumbat perkataannya dengan sebuah ciuman. Jangan bilang hal yang menyakitkan. Aku tidak akan kuat mendengarnya. Aku tidak bilang begitu. Aku hanya ingin menempa diri untuk menjadi kuat. Aku tidak mau menyeret kalian semua. Tapi ternyata tetap saja aku menyakitimu. Wen Nancy mengusap rambutnya dengan lembut. Kau tidak menyakitiku. Bisa membantumu? Aku sangat senang. Yang membuatku sedih adalah saat aku tidak bisa melindungimu. Mu Yao sedikit terharu. Dia selalu selembut ini, selalu mengatakan hal-hal yang menyentuh hati. Tepat saat itu perut Mu Yao berbunyi. Sangat canggung. Wen Nancy bertanya dengan lembut. Lapar ya, biar aku ambilkan makan. Tidak perlu, aku tidak selemah itu. Aku bisa ke dapur sendiri. Aku khawatir ada yang mengganggu suasana hatimu. Wen Nancy dengan cepat mengambilkan makanan, dan bahkan mengunci pintu kamar. Mu Yao turun dari tempat tidur dan duduk. Wen Nancy dengan penuh perhatian menemaninya makan. Keduanya menikmati waktu berduaan yang tenang dan hangat. Setelah makan beberapa suap, Mu Yao berkata, sekarang Nyonya Mei sudah baik-baik saja. Pedangnya pun sudah diperbaiki. Kalau aku menulis surat pembebasan lagi dan memaksanya pergi. Tangan Wen Nancy yang sedang menjepit lauk terhenti sejenak. Meski kau menulis 1000 surat pembebasan, dia tetap tidak akan pergi. Dia akan mencari 1000 alasan untuk tetap tinggal. Mu Yao mengerutkan dahi dengan kesal. Aku sudah dengan sukarela membebaskannya dan dia malah tidak mau. Mei Qingchen itu pasti ada yang tidak beres di kepalanya. Dia pasti ada tujuan lain kenapa tetap tinggal. Wen Nancy diam-diam mengangguk dalam hati. Wanita ini memang cerdas. Orang tuanya di surat pasti sudah memberikan instruksi. Itulah kenapa dia mati-matian ingin tetap tinggal. Mu Yao semakin tidak mengerti. Sebelumnya aku membuat ibunya pingsan dan memperparah kondisinya. Jangankan membenci aku, tidak menyimpan dendam saja sudah cukup bagus. Keluarga Mei memiliki garis keturunan yang istimewa, mereka bisa berkomunikasi dengan alam spiritual untuk mendapatkan petunjuk. Bisa jadi petunjuk dari ritual itu menunjukkan bahwa tinggal di sisimu memberikan keuntungan baginya. Lagi pula kemampuan tempur Mei Qingchen tidak lemah. Dia bahkan bisa bertarung melampaui tingkatannya. Kalau dia tetap tinggal, ada satu perlindungan tambahan untukmu. Mu Yao sama sekali tidak mempercayai Mei Qingchen. Tapi dalam hatinya dia tetap berkeras ingin membebaskannya. Setelah makan selesai, dia memberikan pil obat hadiah dari ruang dimensi kepada Wen Nancy. Kau baru saja kehilangan banyak darah dan tubuhmu terluka. Minum 1 butir setiap hari. Wen Nancy tanpa basa-basi langsung menelannya begitu saja. Kalau ditelan kering bisa melukai tenggorokan. Cepat minum air. Mu Yao buru-buru menuangkan air. Mata Wen Nancy memancarkan kehangatan. Dia menurut dan minum airnya. Dia ingin menunjukkan dengan tindakan bahwa dia 100% mempercayai Mu Yao. Melihat hari sudah semakin malam, Mu Yao mengusirnya dengan halus. Kau kembali dulu saja, besok aku ingin pergi berburu ke hutan. Wen Nancy tadinya ingin berjaga sepanjang malam, tapi melihat kondisi Mu Yao yang cukup baik, dia pun mengalah. Besok kita pergi bersama, aku tidak akan membiarkan hal apapun terjadi padamu. Setelah Wen Nancy pergi, Mu Yao langsung mengunci pintu. Begitu tertidur, aura spiritual mengalir deras masuk ke dalam tubuhnya. Cahaya tipis bersinar di sekeliling tubuhnya. Keesokan paginya, Mu Yao baru saja keluar ke halaman dan langsung berpapasan dengan Mei Qingchen yang baru kembali membawa air. Istri Tuan sudah bangun. Aku dengar kau membeli beberapa tempayan baru. Aku ambil air banyak sekalian untuk mencucinya. Tidak perlu. Mu Yao menolak dengan dingin. Tapi Mei Qingchen tidak menyerah dan masih ingin membantu Mu Yao mencuci muka. Mu Yao sudah tidak tahan dan langsung mendorongnya menjauh. Jangan dekat-dekat denganku.
Mei Qingchen mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba matanya membelalak. Kekuatanmu. Mu Yao menggerakkan kekuatannya. Cahaya hijau memancar dengan sangat kuat. Tingkat 2. Mei Qingchen benar-benar terpana. Perlu diketahui bahwa menembus dari tingkat 1 ke tingkat 2, dari tingkat 2 ke tingkat 3 saja sudah sangat sulit. Di kalangan generasi muda, yang bisa mencapai tingkat 4 atau 5 saja sudah dianggap yang terbaik. Tapi Mu Yao bisa melompat setengah tingkat dalam waktu sesingkat ini. Kecepatan melatih dirinya sungguh tidak masuk akal. Mei Qingchen menatap Mu Yao dengan tatapan penuh keterkejutan. Dia sendiri sudah berlatih sekuat tenaga dan masih stuck di puncak tingkat 3. Tapi Mu Yao sudah mencapai tingkat 2 secepat ini. Mu Yao sama sekali tidak memperhatikan tatapan Mei Qingchen. Dia menatap tangannya sendiri yang memancarkan cahaya hijau dengan perasaan terkejut sekaligus gembira. Kemarin dari proses tempa dia naik ke tingkat 1. Setelah darahnya bercampur dengan darah Wen Nanxi naik ke tingkat 1,5. Tidur 1 malam langsung lompat ke tingkat 2. Sistem spasial pun ikut berteriak dengan gembira. Tuan rumah keren. Tingkat 2 sudah bisa melindungi diri sendiri. Sikatannya berbakat pertama itu, setelah kekuatannya rusak pun hanya sampai tingkat 2. Hentikan, jangan sebut dia. Mu Yao memotong dengan kesal. Sistem langsung berganti topik. Kali ini naik tingkat cepat, sebagian berkat bantuan Wen Nanxi. Kalau benar-benar resmi dengannya, siapa tahu bisa menembus langit. Tepat saat sistem bicara, Hua Lingye dan Xiao Jihan berlari keluar dan langsung menghalangi Mu Yao dari kiri dan kanan. Mei Qingchen, kau mau apa? Mei Qingchen tersenyum malas. Melayani istri tuan, pedangku bahkan sudah mengakuinya sebagai tuan. Mana mungkin aku tega menyakitinya? Bukan urusanmu. Hua Lingye sudah hampir naik darah. Mu Yao melambaikan tangan. Sudah, jangan urusi dia. Kita makan dulu. Selesai cuci muka ke dapur. Begitu tidak melihat Wen Nanxi di dapur, Mu Yao langsung panik. Wen Nanxi di mana? Hua Lingye hatinya sedikit masam. Mungkin belum bangun, padahal biasanya dia yang paling awal bangun. Mu Yao langsung meninggalkan makanannya dan berlari ke kamar Wen Nanxi, mendorong pintu masuk. Mu Yao langsung terpaku di tempat. Wen Nanxi mengenakan pakaian putih tipis, rambutnya tergerai di bantal. Aura sekitar tubuhnya memancarkan cahaya kehijauan. Sistem langsung menyelidiki. Pil obatnya bekerja, tubuhnya sudah terluka terlalu parah. Begitu obat masuk, langsung seperti batu giok yang dipadatkan sepenuhnya dan meledak. Dia naik tingkat, kekuatannya dari tingkat 3 langsung naik ke tingkat 4. Tidak, ini bukan naik tingkat. Ini memang kekuatan yang seharusnya dia miliki sejak dulu. Sebelumnya hanya tertahan oleh luka-lukanya. Mu Yao terkejut. Dia mengulurkan tangan ingin memeriksa kondisinya. Tapi melihat kerah bajunya yang terbuka, jantungnya melewatkan 1 detakan. Dia hanya bisa mengulurkan tangan untuk merapikan kerahnya. Tepat saat itu, Wen Nanxi tiba-tiba membuka matanya lebar. Matanya yang dalam memancarkan kilatan gelap. Tangannya yang panjang langsung meraih Mu Yao ke dalam pelukannya. Suaranya rendah dan memukau. Istri tuan ingin mendekat tidak perlu segan begitu. Biar aku yang datang. Mu Yao langsung membeku di tempat. Telinganya terbakar merah oleh suara Wen Nanxi yang serak dan menggoda. Aura bambu hijau yang biasanya segar dan sejuk kini membawa kehangatan yang membakar. Sampai matanya mulai berkunang-kunang barulah Wen Nanxi melepaskannya. Lain kali kalau mau melakukan sesuatu, langsung bilang padaku. Mu Yao benar-benar tidak berdaya. Dia membenamkan wajahnya di bantal berpura-pura menjadi burung unta. Dia sudah tahu dari awal bahwa Wen Nanxi adalah serigala berbulu domba. Penampilan dingin dan acuh yang dulu ditunjukkannya ternyata semuanya pura-pura. Wen Nanxi menopang tubuhnya bangkit, tatapannya menyapu helai rambut Mu Yao yang berantai dan matanya yang masih mengandung kilap. Jakun di tenggorokannya bergerak.
Bangun dan makan. Wen Nancy menarik selimut dan membungkus Mu Yao di dalamnya. Lalu mencium keningnya dengan lembut. Hari ini kita ke hutan. Aku mengajarimu menggunakan kekuatan barumu. Mu Yao langsung berguling turun dari tempat tidur seperti kentang jatuh. Bahkan sandalnya sampai terpakai terbalik. Di belakangnya terdengar tawa rendah Wen Nancy. Dia berbalik dengan malu sekaligus kesal untuk memelototinya. Tapi matanya langsung bertemu dengan tatapan Wen Nancy yang penuh tawa dan hangat. Dengan wajah merah dia berlari ke dapur. Sesampainya di sana langsung disambut 4 tatapan berapi-api yang membakar. Telinga Hua Lingye sampai terkulai lemas. Buku jari Xiao Jihan memutih karena mencengkeram sumpit terlalu keras. Pedang Mei Qingchen melayang di udara, bilahnya mengeluarkan dengungan yang seperti menertawakan. Istri tuan, coba yang ini. Hua Lingye langsung menyerbu. Ini sudah direbus 3 jam loh. Hati-hati panas. Xiao Jihan diam-diam mendorong Hua Lingye ke samping dan meniup sup kecilnya sampai dingin baru meletakkannya di mangkuk Mu Yao. Aku membuat isian yang istri tuan suka. Mei Qingchen mendengus pelan, hendak menjepit bakso dan meletakkannya di mangkuk Mu Yao. Tapi tangannya langsung ditepuk oleh Mu Yao. Bunyi tawa cekikikan, pedang melayang berputar di udara, bilahnya memancarkan cahaya merah yang mengejek. Dulu siapa yang dengan tegasnya bilang tidak akan makan masakan yang dibuat perempuan? Sekarang balasannya sudah datangkan. Pelipis Mei Qingchen bergerak-gerak menahan diri. Baru saja ingin bereaksi, aura dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Wen Nancy entah kapan sudah berdiri di belakangnya. Tekanan kekuatan tingkat 4 turun bagai batu berat yang menindih. Tuan Mei, sepertinya lupa siapa yang seharusnya ada di sisi istri tuan. Kau hanya beruntung saja. Mei Qingchen menggertakkan giginya, namun kedua kakinya tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Dia hanya bisa menatap Wen Nancy yang berjalan ke sisi Mu Yao dengan alami, mengambil mangkuk dan sumpit dari tangannya. Buka mulut. Aku tanya kau. Hua Lingye langsung merengek manja. Istri tuan, tidak sayang Hua Lingye lagi. Hua Lingye menjaga istri tuan semalaman. Aku juga bisa melakukan itu. Mu Yao menghadapi semua tatapan mereka yang penuh makna tersirat, hampir pingsan. Dia menangkup wajahnya sendiri dengan kedua tangan. Mu Yao hampir membenamkan kepalanya ke dalam dadanya sendiri. Dengan gagap dia menjelaskan. Wen Nancy terluka, aku hanya memberikannya obat. Dia bisa naik tingkat sepenuhnya karena kondisi tubuhnya sendiri. Sungguh. Dia tidak berani menyinggung bayangan malam tadi. Hanya bisa berharap sarapan ini tidak berakhir dengan percikan api. Bulu Hua Lingye langsung berdiri. Xiao Jihan menggenggam pisau kecilnya dengan wajah dingin membeku. Pedang Mei Qingchen berdengung di udara. Semuanya seperti siap berkelahi setiap saat. Wen Nancy menatap Mu Yao yang telinganya masih berwarna merah dengan mata penuh tawa yang hampir meluap keluar. Mei Qingchen melihat itu dan hatinya gatal tidak karuan. Wen Nancy yang dalam ingatannya selalu dingin dan berjarak, sekarang seperti orang yang berbeda sama sekali. Orang-orang ini semua sudah gila. Mei Qingchen bergumam dalam hati, sama sekali tidak menyangka bahwa tidak lama lagi giliran dirinya yang akan lebih parah. Saat topik beralih ke soal obat, Hua Lingye dan Xiao Jihan sedikit reda kekesalannya. Bagaimanapun Mu Yao pernah membuatkan obat untuk mereka juga. Suasana baru sedikit membaik ketika Mu Yao langsung mengajak semua orang makan. Mei Qingchen sudah kelaparan sejak tadi. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, matanya langsung berbinar. Kaldu yang segar meledak di lidahnya. Tanpa sadar dia menghabiskan 3 mangkuk besar nasi. Hua Lingye melihatnya dan sengaja menghela napas panjang. Kasihan sekali. Kita yang belajar memasak dari istri tuan pun paling banter hanya bisa meniru 1/10-nya. Orang yang dulu meremehkan, mungkin kedepannya bahkan serpihan pun tidak akan bisa dia cicipi. Tenggorokan Mei Qingchen tersangkut.
Dia tiba-tiba teringat dirinya yang dulu mati-matian menolak makan. Wajahnya memerah abis. Dia menundukkan kepala dan fokus makan tanpa bersuara lagi. Setelah makan, semua orang bersiap pergi ke hutan. Ketiganya kembali ribut soal siapa yang akan menggendong Muyao. Wen Nancy membawa aturan lama. Hua Lingye berteriak ingin membuat aturan baru. Xiao Jihan dengan wajah memelas menceritakan bagaimana dia diabaikan pada undian terakhir. Mei Qingchen menonton dari pinggir dan tiba-tiba ikut campur. Bagaimana kalau aku yang membawa istri tuan? Pedangku juga bisa membawa penumpang. Kalimat itu belum selesai diucapkan, ketiga orang itu langsung menindihnya ke tanah bersama. Mei Qingchen tidak menghindar dan tidak melawan. Dia sengaja memasang ekspresi kesakitan yang berlebihan sambil diam-diam melirik Muyao. Muyao hanya merasa kepalanya berdenyut. Akhirnya dia memilih Xiao Jihan. Kalau tidak dipilih, ketiga orang itu bisa merobohkan hutan bersama-sama. Di dalam hutan, Muyao dengan serius mengumpulkan tanaman obat. Yang lainnya menyebar dalam formasi kipas untuk berburu. Saat dia menggali beberapa tanaman yang sangat beracun, Hua Lingye hampir melompat kaget. Istri tuan, benda itu tidak boleh disentuh. Ini bisa dibuat menjadi racun untuk perlindungan diri. Muyao menjelaskan dengan tenang. Hua Lingye tiba-tiba terdiam. Dia sadar bahwa kalau dirinya cukup kuat, istri tuan tidak perlu mengambil risiko seperti ini. Baru saja sedang berpikir begitu, Muyao tiba-tiba menunjuk ke arah semak-semak dan berseru kegirangan. Paprika hijau, cabai merah. Mei Qingchen mengejek. Buah merah itu jelas beracun. Tapi langsung dibalas dengan satu tatapan dingin dari Muyao. Hua Lingye langsung melompat ke depan untuk membantu memetik. Wen Nancy dan Xiao Jihan pun ikut mendekat membantu. Mei Qingchen mulutnya penuh cemoohan tapi tangannya bergerak paling cepat memetik. Saat mereka pulang dengan membawa banyak hasil, di depan pintu rumah ada sebuah kereta kuda mewah yang sangat mencolok, dengan ukiran motif awan di sisinya. Ekspresi Wen Nancy langsung berubah dingin. Keluarga Yun. Dia berkata dengan pelan. Mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan kemarin. Pengurus keluarga Yun melihat Muyao dan langsung membungkuk dengan hormat. Nona Su, Tuan Muda Yun hendak memohon maaf atas kejadian kemarin dan mengirimkan sedikit hadiah sebagai tanda penghormatan. Tuan Muda Yun. Muyao mengerutkan dahi. Dia secara refleks melirik ke arah Wen Nancy, matanya penuh tanda tanya. Wen Nancy langsung membuka mulut dan langsung ke inti permasalahan. Pengurus Yun, selain memohon maaf, apakah Tuan Muda Yun masih ada urusan lain? Pengurus itu tertegun dalam hati. Pantas saja dipilih oleh kepala keluarga Su. Orang ini memang sangat tajam. Dia segera menjawab dengan sopan. Penglihatan Tuan Wen memang luar biasa. Tuan Muda telah menahan para tersangka pembunuhan. Nona Su boleh kapan saja datang ke kantor penguasa kota untuk melakukan interogasi langsung. Mata Muyao sedikit membesar. Kecepatan kerjanya ini sungguh luar biasa. Dia memang ingin mengungkap dalang di balik semua ini. Dia baru saja hendak membuka mulut ketika Wen Nancy sudah lebih dulu menghalangi. Beri istri tuan waktu untuk mempertimbangkannya. Muyao tiba-tiba membuka mulut. Pengurus Yun, bawa kembali barang-barangnya. Pengurus itu melongo kaget. Hadiah dari Tuan Muda sendiri dan ada orang yang berani menolak. Dia masih ingin membujuk, tapi Muyao sudah memasang wajah dingin. Tidak ada jasa tidak menerima hadiah. Silakan kembali. Tiba-tiba di antara kerumunan terdengar teriakan memilukan yang membelah udara. Seorang suami bis dari tetangga bernama Linkin datang berguling-guling sambil berlari mendekat. Nona Su, tolong kami. Istri tuan kami melahirkan prematur. Tabib tidak bisa berbuat apa-apa. Wen Nancy seketika menghalangi di depan Muyao. Aura bambu hijau berputar di sekitar tubuhnya. Wajah Muyao seketika pucat. Dia menerobos kerumunan dan berlari ke rumah Linkin. Di dalam kamar, Linkin sudah pingsan.
Di bawahnya ada banyak noda darah. Suami bis yang lain, si Sen, menggenggam tangannya dengan kuat dan terus menyalurkan kekuatan selama waktu yang lama namun tidak ada perubahan. Minggir. Mu Yao menarik rok bagiannya ke samping. Ujung jarinya menyala dengan cahaya hijau. Dia ingat bahwa sistem spasial pernah menyebutkan bahwa kekuatan elemen kayu memiliki efek pemulihan pada makhluk hidup. Seiring dengan mengalirnya kekuatan ke dalam tubuh Lincoln, napasnya yang tadinya tersengal-sengal perlahan menjadi lebih teratur. Di luar halaman, pengurus Yun menatap terus ke celah pintu yang terbuka. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi yang nyaring. Dia hampir melompat kaget. Kemampuan medis ini bahkan lebih luar biasa dari tabib biasa. Setengah jam kemudian, Lincoln keluar sambil menggendong bayi yang berbulu lembut. Meski masih sangat lemah, senyumnya sangat cerah. Terima kasih banyak, Nona Su. Pengurus Yun yang menyaksikan semua itu dari luar, di matanya menyala kegembiraan yang memuncak. Penyakit tuan muda ada harapan untuk sembuh. Dia membungkuk dan segera mohon diri, tidak sabar untuk segera terbang kembali ke kota menyampaikan kabar ini. Beberapa waktu kemudian, orang tua Yun, Tuan Yun, memejamkan matanya dengan ekspresi yang mengandung kedalaman. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Kau pergi ke sana, bagaimana kesanmu tentang Nona Su?" Pengurus itu memilih kata-kata dengan hati-hati. "Menurut pandangan saya, Nona Su dan rumor yang beredar tentangnya adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Yang lebih penting lagi, tetangga beliau mengalami komplikasi melahirkan yang sangat kritis. Pada akhirnya Nona Su yang turun tangan, dan ibu serta bayinya berhasil diselamatkan." Tuan Yun tersentak kaget, lalu berkata dengan penuh kagum, "Su Zihong itu orangnya sangat berpikiran dalam dan sangat berkemampuan. Tentu saja putrinya pun bukan orang biasa." Pengurus itu langsung mengangguk. "Saya juga sempat mendengar bahwa Nona Su bahkan sempat berjualan di pasar. Ini sama sekali tidak seperti orang yang dibilang sampah oleh rumor." Tuan Yun menghela napas panjang. "Kalau Nona Su memang ahli dalam ilmu pengobatan, meski hanya ada satu harapan kecil, aku tetap ingin memintanya untuk datang melihat kondisi tuan muda. Kau pergi sampaikan hal ini kepada King Lan. Mereka pernah bertemu waktu kecil. Ingatannya tajam, pasti masih ingat." Sementara itu, di suku Bei Luo, Mu Yao merebus bubur beras menggunakan air dari mata air spiritual, lalu dengan tergesa-gesa membawanya ke rumah Lincoln. "Kak Ling, berikan bayi ini minum bubur beras, supaya tubuhnya kuat." Lincoln menggendong bayinya, matanya merah berkaca-kaca. "Nona Su, kebaikanmu ini, seluruh keluargaku tidak akan bisa membalasnya meski jadi sapi jadi kuda seumur hidup." Mu Yao tersenyum dan melambaikan tangan. "Bicara apa? Dulu kau juga banyak membantu aku. Ini hanya hal kecil yang tidak ada artinya dibanding pertolonganmu dulu. Sudahlah, jangan bicara soal itu dulu. Cepat kasih bayinya makan dulu." Mu Yao memandangi bayi kucing kecil yang menggemaskan di dalam gendongan, matanya langsung melunak. Lincoln tertawa sambil berkata, "Kak perempuan suka, boleh digendong, kau kan penyelamat nyawanya." Mu Yao dengan sedikit malu mengambil bayi itu. Wujud menggemaskan si bayi mengingatkannya pada kucing-kucing kecil di dunia akhir zaman. Matanya semakin lembut. Di sini suasana hangat begitu terasa. Tapi Hua Lingye yang sudah menunggu lama akhirnya tidak tahan lagi. Dia menelusuri jalan dan menemukan Mu Yao. Begitu melihat Mu Yao sedang menggendong bayi, hatinya tiba-tiba bergerak dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Saat keduanya berjalan pulang, Hua Lingye tiba-tiba meraih tangan Mu Yao erat-erat. Wajahnya merah padam. "Istri tuan, kalau suka anak-anak, kita juga bisa punya. Mau berapapun bisa." Mu Yao tadi hanya memuji bayi tetangga yang lucu. Detik berikutnya si rubah suami bisnya sudah ribut ingin mempunyai anak bersamanya. Kata-kata Hua Lingye yang tiba-tiba dan sangat belak-belakan itu membuat Mu Yao seketika mematung.
Dia mendongak kaget, tepat bertatapan dengan wajah Hua Lingye yang sudah merah padam seluruhnya. Istri Tuan, bagaimana? Mau tidak? Hua Lingye bukannya melepaskan tangannya, malah menggenggamnya semakin erat. Bulu mata Mu Yao bergetar. Dia buru-buru berkata, "Jangan ngawur, aku tadi hanya pergi membantu Kak Ling." Dia tahu dengan jelas bahwa di dunia ini, bertahan hidup adalah prioritas utama. "Jangan lupa, masih ada orang yang ingin membunuhku." Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam keras. Teringat kejadian pembunuhan kemarin, Hua Lingye dipenuhi rasa bersalah. Dia berkata dengan pelan, "Maaf." Mu Yao menatap Hua Lingye dengan serius. "Kau tidak perlu meminta maaf. Kau tidak melakukan kesalahan apapun." Setelah berkata itu, dia berbalik masuk ke halaman. Hua Lingye menatap punggungnya dengan tatapan penuh kebingungan. Istri Tuan masih belum cukup mempercayainya. Hanya dengan benar-benar resmi barulah istri Tuan tidak akan mengusirnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa mungkin bisa mencari beberapa suami bis LinkedIn dan diam-diam meminta tips tentang cara menyenangkan hati istri Tuan. Begitu masuk ke halaman, Mu Yao langsung mulai sibuk bekerja. Dia mulai mempersiapkan telur asin. Mei Qingchen melihatnya membakar abu kayu, mencampur garam dan tanah liat kuning, penasaran bukan main. "Istri Tuan, aku bantu." Belum sempat Mu Yao membuka mulut, Wen Nancy sudah lebih dulu menghalangi Mei Qingchen dengan kipasnya. "Jangan menghalangi, mau tidak makan malam nanti." Mendengar kata tidak ada makan malam, Mei Qingchen langsung diam seketika. Terpaksa dia menyingkir ke samping dengan pasrah. Xiao Jihan sedang dengan serius menganyam untayan cabai merah sesuai instruksi Mu Yao, bersiap menggantungnya di depan pintu untuk disimpan. Wen Nancy tetap waspada mengawasi Mei Qingchen. Setelah yakin dia sudah diam dengan manis, baru dia dengan tenang pergi mencuci paprika hijau, jamur, dan bawang bombay yang akan digunakan untuk masak malam. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Mei Qingchen tidak bisa ikut membantu apa-apa. Dia pun akhirnya pergi membelah kayu bakar. Saat waktu makan malam tiba, Mu Yao turun tangan sendiri memasak tumis daging paprika hijau dan sup daging kambing. Mei Qingchen saat sedang membelah kayu sudah berkali-kali jenguk ke dapur karena tersiksa oleh aroma masakan. Saat itu tiba-tiba suara roh pedang terdengar. Dulu keras kepala bilang tidak mau makan. Sekarang sudah kena batunya kan? Mei Qingchen membalas dengan kesal. Bisa tidak tutup mulut? Dia teringat sesuatu dan tidak tahan untuk bertanya apakah roh pedang masuk ke dalam pedang kehidupannya saat di lembah kematian. Suara roh pedang mengambang samar. Dia menjelaskan bahwa itu karena ingin menyelamatkan Mei Qingchen sehingga sementara tinggal di dalam pedang. Lalu dia memperingatkan Mei Qingchen agar tidak menyakiti Mu Yao. Mei Qingchen tidak terima dan baru saja ingin membantah. Pedang kehidupannya langsung melayang menghadang di depannya, seolah siap bertindak kapan saja. Roh pedang berkata dengan dingin, "Jangan keras kepala, kalau tidak, kau sendiri yang menyesal." Satu gertakan ini membuat Mei Qingchen benar-benar diam sepenuhnya. Sepanjang malam dia tidak berkata-kata lagi. Tapi saat makan malam tiba, Mei Qingchen justru yang paling bersemangat datang. Setelah mencicipi tumis daging paprika hijau dan sup daging kambing, dia sepenuhnya takluk. Demi kelezatan ini, apapun rela dia lakukan untuk tidak pergi. Setelah makan, Mu Yao kembali mulai membuat sambal cabai dan sambal jamur. Xiao Jihan, Hua Lingye, dan Wen Nancy semuanya membantu. Mei Qingchen berdiri di satu sisi, tidak tahu apa yang bisa dia bantu. Wen Nancy bertanya pada Mu Yao. "Dibuat sebanyak ini apakah untuk dijual?" Mu Yao sambil terus bekerja berkata, "Jual sambal dulu di kota Yunxiao untuk mendapat uang, lalu pergi ke kantor penguasa kota untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang ingin membunuhku." Mei Qingchen memandangi Mu Yao yang masih sibuk bekerja di larut malam dengan perasaan campur aduk.
Dia jelas punya beberapa suami bis yang melayaninya. Makan minum tidak kekurangan. Kenapa masih harus berjualan sendiri? Dia tiba-tiba teringat kantong penyimpanannya sendiri. Dia segera mengeluarkan kantong dimensinya. Istri tuan, aku punya banyak koin emas. Ambil saja sesukamu. Mu Yao bahkan tidak mendongak, langsung membalasnya dengan kalimat dingin. Tidak perlu. Mei Qingchen jadi gelisah. Mana ada suami bis yang tidak memberi uang pada istri tuan? Mu Yao membanting sendoknya dengan keras. Aku bilang tidak mau. Dia tahu betul, kalau sudah menerima pemberian orang, dia akan menjadi pihak yang berutang. Benih masalah seperti itu lebih baik dipotong dari sekarang. Wen Nancy yang sudah tidak tahan akhirnya membuka kipasnya dan mengetuk meja. Mei Qingchen, istri tuan ingin mendapatkan uang dengan kemampuannya sendiri. Jangan ukur dia dengan cara berpikir yang dangkal. Mei Qingchen hendak membantah lagi. Tapi punggung Mu Yao yang mengabaikannya langsung menyumbat semua kata-katanya. Malam itu, seperti biasa Mu Yao mengunci pintu kamarnya. Mei Qingchen mengulurkan tangan mendorong pintu. Tapi langsung didinginkan oleh tawa sinis Hua Lingye. Sudahlah, justru dirimu yang paling dijaga oleh istri tuan. Dia menatap pintu yang tertutup rapat dan mengepalkan tangannya erat-erat. Kalau dia sampai membuatnya lebih marah lagi, dia benar-benar bisa diusir dari sini. Keesokan paginya, undian dilakukan untuk menentukan siapa yang menemani Mu Yao masuk ke kota. Mei Qingchen maju dengan antusias. Istri tuan, kali ini biar aku yang melindungimu. Dia masih tidak menyerah, tapi yang didapat hanyalah kalimat dingin. Bukan urusanmu, kita berangkat berjualan. Mu Yao dengan lancar menggelar lapak sambal cabai dan sambal jamur. Pelanggan lama langsung mengenalinya. Penjual, kenapa tidak ada kantong obat lagi? Mu Yao tersenyum menjelaskan. Bahan obatnya harus dijemur dan diproses dulu. Begitu siap pasti akan dibawa kemari. Meja percobaan gratis langsung dikerubungi banyak orang. Aroma sambal tercium jauh kemana-mana. Dalam sekejap lapak sudah terjual habis. Mei Qingchen yang melihatnya sampai melongo. Kecepatan menghasilkan uang ini lebih cepat dari menguras kantong penyimpanannya sendiri. Belum sempat dia tersadar sepenuhnya, semua orang sudah membereskan lapak dan langsung menuju kantor penguasa kota. Pengurus Yun sudah menunggu di depan pintu dan langsung memandu mereka masuk ke sebuah halaman yang tenang dan indah. Mu Yao memandangi perabotan di dalam ruangan. Entah mengapa terasa sangat sepi, seolah ada kesedihan yang meresap sampai ke tulang. Saat dia masih merenung, terdengar suara roda kursi roda yang bergerak di atas batu. Tuan muda Yun dari keluarga penguasa Yun Xiao pun muncul. Nona Su, tidak perlu sungkan. Yun Qinglan mengangkat tangan memberi isyarat agar semua orang duduk. Suaranya serak dan lemah. Mu Yao menatap ujung jarinya yang terlihat sangat pucat. Hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa familiar yang aneh. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengingat, dia yakin belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Baru bertukar beberapa kalimat basa-basi, Mu Yao langsung ke inti permasalahan. Kudengar tuan muda sudah menemukan dalang di balik pembunuhan itu. Mei Qingchen di sisinya membelalakkan matanya kaget. Dia mengira Mu Yao pasti akan memelototi si wajah tampan. Tidak menyangka dia bisa sebelak-belakan ini. Yun Qinglan justru berterus terang juga. Dia langsung memerintahkan pengurus Yun untuk memandu mereka. Baru saja keluar dari ruangan, tiba-tiba dari belakang terdengar suara batuk yang sangat keras. Mu Yao berbalik. Dia melihat Yun Qinglan menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan. Di antara celah jarinya, darah merembes membasahi kain putih dengan warna merah pekat. Wajah pengurus Yun seketika memutih. Dia menangis sambil berteriak memanggil tabib. Sistem spasial tiba-tiba bersuara keras. Tuan rumah, kau harus menolongnya. Kalau dia mati, wilayah utara pasti kacau. Mu Yao bergetar sekujur tubuhnya.
Dia mendengarkan penjelasan sistem tentang kebenaran yang mengejutkan. Keluarga Yun membawa garis keturunan hewan suci. Setetes darah Yun Qinglan saja sudah cukup untuk memperkuat benteng pelindung kota Yun Xiao. Teknik kekuatan petirnya bahkan bisa menarik halilintar dari langit untuk mengusir hewan buas bermutasi yang mengancam perbatasan. Mu Yao menggenggam tangannya erat. Pandangannya jatuh pada Yun Qinglan yang kini sudah hampir ambruk di kursi rodanya, ujung bibirnya masih berwarna merah darah. Tepat saat itu pengurus Yun berbalik dan berlutut. "Nona Su, mohon, tolong selamatkan Tuan Muda." Dari kejauhan terdengar teriakan panik seorang tabib. "Gawat, denyut nadi Tuan Muda sangat tidak teratur. Cepat ambil obat penghenti darah." Wen Nancy membuka kipasnya dengan gerakan tegas, menutupi luapan perasaan di balik matanya. Kalau keluarga Yun berpikir bisa memaksa dengan nyawa seseorang, tanyakan dulu apakah senjata kami setuju. Hua Lingye langsung membangkitkan api merah di seluruh tubuhnya. 9 ekornya terentang membentuk tembok api. Xiao Jihan tanpa sepatah kata mencabut pedang panjangnya. Bilahnya berdengung, getarannya membuat udara bergetar. Mei Qingchen baru hendak bereaksi, tapi langsung dibekukan di tempat oleh tatapan es dingin Wen Nancy. Pengurus Yun menangis sesenggukan. "Nona Su, pagi ini Tuan Muda sudah 3 kali memuntahkan darah. Sekarang napasnya sudah sangat lemah. Tabib terbaik dari kota kerajaan Bis pun sudah angkat tangan." Ekor ular Wen Nancy tiba-tiba menghantam bangku batu di sampingnya sampai hancur berkeping-keping. "Kalian ingin menimpakan dosa membiarkan orang mati begitu saja kepada istri tuan kami." Tepat di saat yang sangat genting itu, penguasa Yun Xiao sendiri muncul dengan tergesa-gesa bertelekan tongkat naga. "Pengurus Yun, mana sopan santunmu?" Dia langsung menatap Mu Yao dengan hormat. "Nona Su, Qinglan anak ini sudah 10 tahun menjaga benteng pelindung perbatasan utara. Kini kekuatan darahnya berbalik menghantamnya. Asalkan Nona Su bersedia menolong, keluarga Yun rela mempersembahkan setengah isi gudang hartanya." Mu Yao sekilas melihat Yun Qinglan yang bahkan dalam kondisi pingsan masih menggenggam erat jimat pelindung kota di pinggangnya. Tiba-tiba dia teringat ucapan sistem bahwa 3 generasi keluarga Yun sudah mencurahkan darah mereka demi kota ini. Mu Yao menggenggam batu giok di pinggangnya dan berkata dengan tenang, "Aku bisa mencoba, tapi ada syaratnya. Kalau pada akhirnya tidak bisa diselamatkan, itu berarti takdir keluarga Yun memang sudah habis. Jangan salahkan siapapun." Penguasa Yun Xiao langsung menyambung. Keluarga Yun tidak akan membiarkan Nona Su menanggung kekhawatiran sedikitpun. Saat memeriksa nadi, ujung jari Mu Yao terasa dingin. Denyut nadi Yun Qinglan sangat lemah seperti benang tipis yang hampir putus. Telapak tangannya dipenuhi guratan merah gelap yang meresap ke seluruh jalur kekuatan. Harus segera ditusuk jarum untuk melindungi jalur jantung. Tapi Mu Yao menatap baju Yun Qinglan yang basah oleh keringat dingin. Harus membuka baju. Hua Lingye langsung melompat ke depan, 9 ekornya melingkari Mu Yao rapat-rapat. "Tidak bisa, istri tuan, laki-laki dan perempuan tidak boleh sembarangan bersentuhan." Wen Nancy langsung mengetuk kepala Hua Lingye keras-keras dengan kipasnya. "Nyawa manusia lebih penting. Kau mau membiarkan seluruh perbatasan utara hancur berantakan." Xiao Jihan diam-diam menggenggam erat benda di pinggangnya. Teringat saat dia sendiri menderita penyakit dingin dulu, Mu Yao bahkan tidak pernah menyentuh ujung bajunya sekalipun. Penguasa Yun Xiao dengan tangan gemetar membuka kerah baju cucunya. Di baliknya terlihat dada yang dipenuhi bekas luka mengerikan. Bekas-bekas luka itu berbentuk seperti jaring yang menyebar kemana-mana. Itu adalah tanda kekuatan petir yang masuk ke dalam tubuh. Mu Yao menarik napas dalam-dalam. 24 jarum perak seketika masuk tepat di titik-titik akupuntur yang dituju. Ujung jarinya memancarkan kekuatan keemasan yang samar. Para tabib yang ada di sana sampai melotot memandangi setiap gerakannya dengan penuh perhatian.
Posisi titik-titik akupuntur yang dipilihnya persis sama dengan yang tercatat di buku catatan kuno, tidak meleset sedikit pun. Yang lebih mengagumkan lagi adalah kekuatan elemen kayunya yang dia gerakkan. Di antara jarum-jarum itu terbentuk jaringan kekuatan yang sangat halus dan terstruktur, mengalir melalui ujung jarum masuk ke dalam tubuh Yun Qinglan. Wen Nancy menggenggam kipasnya erat-erat. Dia sangat tahu bahwa ini adalah teknik terlarang yang membakar kekuatan inti. Setiap kekuatan yang terpakai, ditukar dengan harga kehidupan Mu Yao sendiri. Lebih dari 1 jam berlalu. Mu Yao menarik jarum-jarumnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Jarinya tidak bisa berhenti bergetar. Tapi sorot matanya tetap teguh. Nyawanya sudah terselamatkan. Tapi perlu istirahat total selama setengah tahun. Selama itu tidak boleh bergerak berlebihan, tidak boleh memaksakan menggunakan kekuatan. Bulu mata Yun Qinglan yang pucat bergetar tipis, perlahan membuka matanya. Dia menatap gadis muda yang hampir limbung kelelahan di hadapannya. Di matanya muncul riak perasaan yang samar. Penguasa Yun Xiao sudah menangis sejak tadi. Air mata orang tua mengalir deras. Nona Su, keluarga Yun berutang 1 nyawa padamu. Mulai sekarang apapun yang diperintahkan, kami akan lakukan meski harus melewati lautan api sekalipun. Di ruang interogasi, 3 orang pembunuh dirantai ke alat penyiksaan. Tatapan mereka gelap dan berbahaya bagai ular beracun. Sampah seperti ini pun layak menginterogasi kami. Pembunuh yang paling depan meludah darah ke lantai. Mu Yao, kau sudah banyak berbuat jahat. Sudah lama seharusnya kau mati. Hua Lingye langsung membangkitkan api merah di seluruh tubuhnya. Istri Tuan, untuk apa buang waktu bicara dengan mereka? Biarkan aku bakar lidah mereka dengan api rubah. Mu Yao mengangkat tangan untuk menghentikannya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Mereka sudah menelan obat bisu. Hukuman biasa hanya akan membuat mereka menggigit lidah sendiri sampai mati. Sambil berkata begitu, dengan santai dia mengeluarkan sebuah botol porselen kuno yang sederhana. Begitu tutupnya dibuka, aroma manis yang aneh langsung memenuhi ruangan, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Wajah para pembunuh itu seketika berubah. Kilatan ketakutan muncul di mata mereka. Tepat saat salah satu dari mereka hendak menggigit gigi beracun tersembunyinya, pedang kehidupan Mei Qingchen tiba-tiba mengeluarkan dengungan rendah. Berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat membelah udara. Aura pedang dengan tepat menghantam gigi beracun mereka semua sekaligus. Darah menyembur bersamaan dengan jeritan kesakitan yang memilukan. Mu Yao membungkuk dan mendekat. Di matanya ada luapan niat membunuh yang mengalir seperti gelombang. Mari kita lihat apakah mulut kalian yang lebih keras, atau caraku yang lebih ampuh. Mei Qingchen melangkah cepat ke depan dan menggenggam bilah pedangnya erat-erat. Kau lagi-lagi bertingkah aneh. Mu Yao menatap 3 buah gigi yang berserakan di lantai. Wajahnya seketika memutih. Mei Qingchen, jangan sentuh pedang itu. 3 gigi ini mengandung racun mematikan. Setelah berkata itu, dengan sangat hati-hati dia mengulurkan jarinya dan menyentuh bilah pedang dengan lembut. Roh pedang, terima kasih. Bilah pedang perlahan mendekat ke Mu Yao. Semua aura tajamnya mereda, mengitarinya dengan lembut bagai melingkupi dengan perhatian. Hua Lingye cemberut melihatnya. Sekarang bahkan sebilah pedang pun ikut bersaing memperebutkan perhatian istri tuan denganku. Efek obat mulai bekerja. Ketiga orang itu menggeliat kesakitan di lantai, menjerit-jerit memilukan. Ampun, racun apa ini? Akhirnya mereka semua mengaku. Dalang dibalik segalanya adalah keluarga Chen. Tuan muda Chen yang menyuruh kami membunuhmu. Ternyata memang keluarga Chen. Tatapan Wen Nancy menjadi sangat tajam dan berbahaya. Hari itu gaya bertarung para pembunuh memang gaya keluarga Chen. Mei Qingchen memandangi Mu Yao dengan penuh harap. Istri tuan, izinkan aku yang bertindak. Bagi keluarga Mei, menghancurkan keluarga Chen di kota kerajaan bis ibarat membalik telapak tangan.
Mu Yao mengangguk. Boleh. Sebagai imbalannya aku akan membantumu menemukan bunga es misterius ribuan tahun. Hati Mei Qingchen terasa sedikit kosong. Dia dengan susah payah memaksakan senyum. Setelah keluar dari ruang interogasi, Mu Yao melihat Yun Qinglan sudah duduk di kursi. Berbeda dari sikapnya yang biasanya selalu dingin dan tajam, kini matanya lembut dan hangat. Terima kasih Nona Su atas pertolonganmu menyelamatkan nyawaku. Keluarga Chen yang ada di kota Yun Xiao sudah dibereskan. Nona Su apabila ada keperluan apapun, Yun tertentu akan membantu meski harus melewati lautan api. Wajah Hua Lingye seketika memutih. Maksud Yun Qinglan dengan kata-kata itu apa? Jangan-jangan karena istri Tuan sudah menyelamatkannya, dia ingin membalas budi dengan menyerahkan diri. Teringat soal membuka baju untuk menusuk jarum tadi, hati Hua Lingye semakin tidak karuan. Hewan berjiwa luhur sangat menjaga kehormatan diri. Yun Qinglan demi nama baiknya bisa saja bersedia menjadi suami bis. Ditambah memikirkan kekuatan dan pengaruh keluarga Yun, hati Hua Lingye seperti tertancap duri. Siapapun yang waras pasti akan memilih Yun Qinglan sebagai sandaran yang lebih kokoh. Mei Qingchen hanya bisa tertawa pahit pada dirinya sendiri. Dulu mereka pernah meremehkan Mu Yao. Sekarang baru tersadar, tanpa mereka pun, Mu Yao bisa dengan mudah menemukan pasangan yang jauh lebih luar biasa. Mu Yao sama sekali tidak menyadari arus bawah yang bergolak di sekitarnya. Dia menatap Yun Qinglan langsung. Apapun kondisinya bisa dipenuhi. Aku ingin senjata terbaik milik keluarga Yun, 2 tempat berjualan di lokasi terbaik di pasar, dan keamananku di kota Yun Xiao dijamin oleh keluarga Yun. Kalimat itu membuat semua orang yang hadir langsung terpana. Menurut pikiran mereka, dengan kedudukan dan status Yun Qinglan, yang paling wajar adalah Mu Yao memintanya menjadi suami bis. Yun Qinglan sendiri pun sempat tertegun sejenak. Nona sesungguh hanya minta itu saja. Bagi keluarga Yun ini hanyalah hal yang sangat mudah. Bagiku sudah lebih dari cukup. Tatapan Mu Yao sangat mantap. Aku hanya mengambil apa yang memang layak kudapatkan. Hatiku baru bisa tenang. Yun Qinglan mendorong kursi rodanya dan berdiri. Silakan ikut aku memilih senjata. Semua orang menunggu di luar gudang senjata. Mei Qingchen menggumam dengan cemberut. Belati kuno yang aku berikan pada istri Tuan tidak ada artinya dibanding milik keluarga Yun. Wen Nancy berkata dengan nada rendah dan berat. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang dimenangkan dengan kemampuannya sendiri. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam keras, membuat semua orang di sana terasa berat di hati. Meski mereka secara resmi sudah menjadi suami bis Mu Yao, tapi masih ada jarak yang belum bisa ditembus. Hua Lingye mengepalkan tinjunya. Aku pasti akan membuat istri Tuan mempercayaiku sepenuhnya. Sambil bergumam begitu, dia sudah berencana pergi meminta nasihat dari orang-orang yang berpengalaman. Di dalam gudang, mekanisme keamanan berlapis-lapis. Yun Qinglan dengan memaksakan diri bangkit dari kursi rodanya, melangkah terlatih namun tetap memandu mereka. Lantai 3 menyimpan senjata paling berharga keluarga Yun. Begitu pintu terakhir terbuka, cahaya dingin dari ratusan senjata pusaka memenuhi seluruh ruangan. Mu Yao sampai tidak bisa menahan napas sejenak. Yun Qinglan menyarankan dia mengambil beberapa senjata untuk perlindungan. Tapi Mu Yao menggeleng. Senjata tidak perlu banyak, yang bisa menyelamatkan nyawa, itulah yang terbaik. Yun Qinglan memandangi punggungnya yang sedang dengan serius memilih-milih senjata. Di mata jernihnya muncul riak yang tidak biasa. Perempuan ini menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan nyawa Tuan Muda Yun. Penguasa Yun Xiao yang tua itu sampai menangis terharu, berjanji memberikan setengah hartanya sebagai hadiah. Tapi perempuan ini hanya memilih satu senjata untuk perlindungan diri. Bahkan sambil tertawa berkata bahwa dia tidak akan mengambil sesuatu yang tidak dia layak dapatkan. Yun Qinglan setelah mendengar itu pun sempat terkejut dan memujinya karena memiliki ketulusan hati yang sangat langka.
Mu Yao dengan ekspresi tenang membalas. Tuan Yun terlalu memuji. Aku ini orang biasa-biasa saja. Melihat begitu banyak senjata istimewa, tentu saja hati tertarik. Hanya saja aku tahu bahwa dalam pertempuran sungguhan, menguasai satu senjata dengan sangat mahir sudah lebih dari cukup. Tamak mengambil banyak justru tidak akan ada yang bisa dikuasai dengan baik. Yun Qinglan memandangi sikapnya yang tenang dan tidak tergesa-gesa, mendengar pendapatnya yang sangat luar biasa. Hatinya bergetar pelan, ekspresi dinginnya yang selama ini menjadi ciri khasnya perlahan-lahan sedikit melunak. Nona Su terlalu merendah. Menurut pandanganku, senjata yang Nona Su kuasai pasti jauh lebih dari satu. Mu Yao dengan terkejut berpaling menatap Yun Qinglan, hatinya bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu. Di dunia akhir zaman dulu, dia pernah menjalani pelatihan profesional. Semua jenis senjata bisa dia gunakan dengan sangat mahir. Melihat reaksinya itu, Yun Qinglan semakin yakin dengan dugaannya. Nona Su ini benar-benar seperti harta karun yang tersembunyi. Seluruh dirinya memancarkan aura misterius yang sangat sulit untuk ditebak.